STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan yang berbahagia ini. Para jemaah, para pendengar yang semoga Allah merahmati kita semuanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mampu menjalani kehidupan kita yang sementara ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan berbagai macam janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, bagi kita yang mau menyambut bulan ini dengan benar, dengan keimanan sepenuhnya, dengan ikhlasan kepada Allah, dengan niat untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini agar supaya bisa meraih pahala janji yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan berupa dilipat ganda pahala-pahala dari setiap amalan yang kita lakukan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengampuni dosa-dosa kita, karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang, membebaskan kaum muslimin yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari azab api neraka. Dan semua ini bisa kita raih tentunya dengan cara bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, dan juga dengan perkara-perkara yang Allah haramkan untuk kita lakukan. Ketika seorang hamba meninggalkan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala, ini juga pahala yang Allah janjikan kepada mereka. Bukan hanya pahala itu diraih, didapatkan dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban, namun juga pahala akan diraih oleh seorang hamba tatkala dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah, karena sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena sangat ingin bertemu dengan Allah, dan dia benar-benar ingin menjadi hamba yang hakiki, hamba Allah yang sebenarnya, meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dilakukan. Maka para jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita apabila Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mampu melaksanakan, menjalani hari-hari yang kita lewati ini, terkhusus di bulan Ramadan, dengan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, baik itu puasa, sholat, sedekah, membaca Al-Quran,
dan amalan-amalan yang lainnya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian khusus kita di bulan Ramadan adalah kajian dari risalah Majalis Syahri Ramadan. Khusus di bulan Ramadan, ya, kita tidak membaca kitab Jawabul Kafi atau kitab Da'wat Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Khusus di bulan Ramadan mungkin 2 pertemuan lebih kurang. Kajian kita yang biasanya hari Sabtu malam Ahad, namun diganti jadwal, dirubah jadwal dari malam menjadi sore habis asar, itu hari ini hari Ahad bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2025 Masehi. Baik, kajian kita seperti apa yang sudah diberitahukan oleh moderator atau apa yang diminta kepada kita. Khusus kajian di bulan Ramadan adalah Majalis Syahri Ramadan. Di dalam risalah Majalis Syahri Ramadan, di sini Syekh menyebutkan beberapa majalis yang berkaitan khusus tentang bulan Ramadan. Ada lebih kurang sekitar 30 majelis. Ada 30 majelis yang disebutkan di dalam kitab ini berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan puasa yang diwajibkan oleh Allah di bulan ini. Ada 30 majelis. Namun mungkin karena pertemuan kita hanya 2 kali di bulan Ramadan ini, kita hanya bisa baca 1 majelis, yaitu majelis yang ke-9 fi hukmi as-siyam, fi hikamis siyam, fi hikamis siyam, yaitu tentang hikmah-hikmah puasa atau hikmah-hikmah disyariatkannya kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Baik, langsung kita baca apa yang Syekh sebutkan di dalam risalah ini. Kata beliau, ibadallah, i'lamu rahimakumullah annallaha subhanahu wa ta'ala lahul hukmu at-tammu wal hikmatul balighah fima khalaqahu wa fima syara'ah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, merahmati kalian semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hukum yang sempurna. Setiap hukum, ketetapan, keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifatnya hukum tersebutlah hukum yang sangat sesuai, hukum yang sangat sempurna. Wal hikmah balighah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah-hikmah yang agung dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan hamba-hambanya ini, dan dari apa yang Allah syariatkan kepada hambanya. Semua apa yang Allah ciptakan memiliki hikmah yang agung. Semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya memiliki hikmah yang tinggi, yang agung di dalam syariat tersebut. Fahuwal hakim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hakim, zat yang maha bijaksana, sehingga tidak mungkin ada perintah, tidak mungkin ada syariat, tidak mungkin ada ciptaan yang diciptakan oleh zat yang maha hikmah kecuali di dalamnya mengandung hikmah yang sangat mulia. Apapun itu, sekecil apapun makhluk tersebut, sekecil apapun syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, maka di situ mengandung hikmah yang sangat agung. Fahuwal hakimu fi khalqihi wa fi syar'ihi. Allah itu maha bijaksana di dalam ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana di dalam setiap syariat yang Allah syariatkan. Lam yakhluq ibadahu la'ibah. Allah tidak menciptakan hambanya, makhluknya hanya untuk bermain-main semata.
Walam yatrukhum, sudah demikian juga Allah tidak membiarkan mereka begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Walam yashra' lahum syara'i'ah abatha, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan syariat kepada mereka dalam keadaan syariat yang tidak memiliki faedah. Semua syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya di situ mengandung faedah yang sangat besar. Bal khalaqahum li amrin azim, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, makhluknya untuk perkara yang sangat besar, untuk perkara yang sangat mulia. Wahayya'ahum li khitabi jasim, dan Allah mempersiapkan mereka untuk seruan yang sangat besar. Ya, Allah ciptakan kita untuk suatu perkara yang besar, dan Allah mempersiapkan kita untuk suatu seruan yang Allah akan menyeru kita untuk seruan tersebut, seruan yang sangat agung. Wa bayyana lahum siratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka jalannya yang lurus. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia selamat dari penyimpangan, di akhirat selamat dari adab neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak menempuh jalan Allah tersebut, jalan lurus yang telah Allah gariskan, tidak mau mengikuti jalan tersebut, maka di dunia dia akan sengsara, berada di atas kesesatan, dan di akhirat kelak menjadi penghuni neraka, tidak selamat dari adab api neraka. Allah menjelaskan kepada mereka jalan Allah yang lurus, yang wajib untuk mereka menempuh. Wa syara'a lahum syara'i'ah yazdadu biha imanuhum, kemudian Allah mensyariatkan kepada mereka syariat-syariatnya yang dengan syariat tersebut akan bertambahlah keimanan mereka. Wa takmulu biha ibadatuhum, sehingga dengan syariat tersebut sempurnalah peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan syariat-syariat Allah, dengan ketentuan Allah, dengan keputusan Allah, dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita, dengannya akan sempurnalah bagaimana bentuk ibadah yang Allah inginkan dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Fama min ibadatin syara'ahallahu li'ibadihi illa li hikmah balighah, dan tidak ada satu ibadah pun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah tersebut kepada hamba-hambanya kecuali di dalam syariat tersebut mengandung hikmah yang sangat agung. Mungkin sebagian kita menyangka apa hikmah diwajibkannya puasa Ramadan? Hanya untuk menahan lapar dan haus, kemudian menahan diri untuk tidak mendekati istri, lakukan hubungan badan. Padahal ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam keseharian manusia. Apa sih hikmah dari balik puasa ini? Kita tahu ataupun tidak tahu hikmah, wajib kita yakini bahwasanya setiap syariat yang Allah syariatkan kepada kita, di dalam syariat tersebut mengandung hikmah yang sangat agung. Itu pasti. Nah, alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Diketahui hikmah tersebut oleh orang-orang yang mengetahui, dan tidak diketahui hikmah tersebut oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya hanya orang-orang yang tahu, yang berilmu, yang mengetahui hikmah dari setiap syariat yang Allah syariatkan. Namun wajib bagi kita untuk meyakini seluruh syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, di dalam syariat tersebut mengandung hikmah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat besar. Apabila hamba tersebut melaksanakan syariat tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa jahluna bihikmati syai'in minal ibadati dalilan ala annahu la hikmata laha. Nah, ketidaktahuan kita, kebodohan kita, ya, atas suatu hikmah dari ibadah yang Allah wajibkan,
ini bukanlah dalil bahwasanya tidak ada hikmah di dalam syariat tersebut. Tidak ada hikmah di dalam ibadah tersebut. Ketidaktahuan kita akan adanya hikmah dalam setiap ibadah itu bukanlah dalil bahwasanya tidak ada hikmah di dalam ibadah tersebut. Semua ibadah ada hikmah. Bal huwa dalilun ala ajzina wa qusurina an idraki hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu sebagai dalil yang menunjukkan lemahnya kita, kurangnya pengetahuan kita, kurangnya pengetahuan kita tentang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah zat yang maha hikmah. Maka setiap syariat yang Allah syariatkan di situ mengandung hikmah yang sangat banyak. Ketika kita tidak tahu hikmah dari syariat tersebut, ya, bukanlah dalil bahwasanya tidak ada hikmah di dalam perkara tersebut, ibadah tersebut. Bahkan itu sebagai dalil kelemahan kita, kekurangan pengetahuan kita tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Allah berfirman tentang keadaan kita manusia, bahwasanya kita adalah orang-orang yang kurang, sangat sedikit ilmunya, sehingga tidak mungkin kita akan mengetahui semua hikmah dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sangatlah sedikit. Ya, tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali qalila, sangat sedikit. Allah sebutkan ilmu kita sedikit. Nah, ilmu kita sedikit. Jangan sampai dengan ilmu yang sedikit ini kita menghukumi syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita tidak mengetahui ada hikmah dalam suatu ibadah, kemudian kita pun mengingkari untuk melakukannya. Kemudian kita pun mengingkari nas tersebut. Bahkan sampai berani mengkufuri perintah tersebut. Ya, seperti sebuah contoh tentang hadis lalat. Nabi menyebutkan ya dalam hadis sahih bahwasanya apabila lalat masuk ke dalam minuman salah seorang kalian, masuk minuman ke dalam gelas kita, masuk lalat ke dalam gelas minuman kita, kemudian Nabi perintahkan agar lalat tersebut dicelupkan, kemudian diambil dibuang. Sesungguhnya di lalat tersebut di sebelah sayapnya ada penawar, di sebelah sayapnya ada racun. Nah, mungkin secara kasat mata kita tidak akan bisa mendapatkan racun dan penawarnya. Juga mungkin dengan penelitian oleh ahli tidak akan mendapatkan. Makanya ada sebagian orang yang mengingkari hadis ini hanya dengan alasan para dokter sudah memeriksa, sudah menyelidiki, ternyata tidak didapati apa yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga dengan serta-merta, dengan mudah dia menolak, saya tidak percaya dengan hadis ini. Subhanallah. Ya. Ini adalah bentuk penentangan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak hikmah yang ada dari apa yang Nabi sebutkan dalam seekor lalat tersebut, dia tolak ya, karena tidak sesuai dengan akal dia dan tidak terbukti menurut apa yang telah diteliti oleh para dokter, sehingga ditolak. Ini bentuk, na'udzubillah, bentuk penyimpangan yang sangat besar. Bentuk penyimpangan yang ada di dalam hati orang yang meyakini seperti ini. Allah telah menyebutkan bahwasanya kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang sedikit ini tidak mungkin kita bisa menjangkau seluruh hikmah yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka akal yang ikhlas, akal yang bersih, yang beriman, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima sepenuhnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuai dengan akal dia, diketahui hikmah dari syariat tersebut atau tidak. Namun tetap akal dia tundukkan untuk tunduk kepada wahyu Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kewajiban setiap mukmin, harus tunduk sepenuhnya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syara'a Allahul ibadati wa nazzama al muamalati ibtila'an wa imtihanan li'ibadihi
liyatabayyana bidzalika man kana 'abidan li maulah mimman kana 'abidan li hawa. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah-ibadah. Telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagaimana cara bermuamalah, ibtilaan, dan ini semuanya sebagai bentuk cobaan dan ujian kepada hamba-hambanya. Ya, Allah mensyariatkan syariat-syariat berupa ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, kepada hambanya. Kemudian juga Allah telah membuat aturan-aturan bagaimana cara bermuamalah. Tujuannya adalah cobaan dan ujian kepada hamba-hambanya, agar supaya jelas, ya, dengan ujian tersebut, dengan cobaan tersebut, dari syariat yang Allah syariatkan berupa ibadah-ibadah dan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan, ya, untuk membedakan siapa yang benar-benar hamba Maulah, hamba Allah penciptanya, dan siapa pula hamba bagi hawa nafsunya. Karena sebagian orang ketika ada suatu ibadah yang ibadah tersebut sesuai dengan keinginannya, maka dia tenang akan melaksanakan ibadah tersebut. Jika ada suatu aturan muamalah yang Allah Subhanahu wa taala telah atur, telah gariskan, telah wajibkan kita untuk melakukan muamalah tersebut, jika muamalah tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia tenang melaksanakannya. Namun sebaliknya, ketika muamalah tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka di sini akan terlihat apakah dia benar hamba Allah atau hamba nafsunya. Seperti misalnya Allah mengharamkan kepada kita riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ketika orang sudah enak dengan muamalah riba, dia merasakan dapat keuntungan yang luar biasa dari muamalah riba tersebut. Ketika diingatkan bahwasanya riba itu adalah perkara yang haram, kemudian dia tidak mau meninggalkannya. Justru dia menentang orang yang menjelaskan kepadanya atau menentang tentang hukum riba. Maka di sini terbukti bahwasanya dia ini bukan hamba Allah, tapi hamba bagi nafsunya. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya, muamalah-muamalah yang lainnya dia tunduk sepenuhnya. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsunya juga. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia akan meninggalkan muamalah tersebut. Demikian juga syariat Allah berupa ibadah yang Allah perintahkan kepada dia. Inilah tujuan, di antara tujuan, kata Syekh, Allah mensyariatkan syariat ibadah, Allah mengatur muamalah-muamalah, tujuannya adalah cobaan dan imtihan kepada hambanya untuk membedakan mana yang benar-benar hamba Allah dan mana yang hamba bagi hawa nafsunya. Faman taqabbala hadhihi syara'i'a wa tilka an-nudama bi sadrin munsyarahin wa nafsin mutmainnatin fahuwa 'abidan li maulahu. Maka siapa yang menerima syariat-syariat yang Allah syariatkan ini dan aturan-aturan di dalam muamalah ini dengan lapang dada, dengan jiwa yang tenang, maka dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba bagi Maulah, hamba bagi penciptanya. Radin bi syariati, dia ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang Allah persiapkan kepada mereka syurga. Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannat, ya, ila akhir ayat. Orang-orang, yaitu para muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana bentuk ridho mereka kepada Allah? Para ulama menjelaskan yaitu ridho dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat yang Allah syariatkan dia ridho sepenuhnya. Baik itu adalah perkara yang sulit untuk dia lakukan ataupun mudah mampu dia lakukan. Selama itu adalah syariat Allah, dia sangat ridho dengan syariat tersebut. Kemudian yang kedua, dia ridho dengan ketentuan Allah yang sifatnya kauni atau takdiri. Ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun ridha. Maka orang seperti ini ridha dengan ketentuan Allah yang qadari, ridha dengan ketentuan Allah yang syar'i, maka mereka itulah orang-orang yang Allah persiapkan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, radin bi syariati, dia ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, muqaddimun li ta'ati rabbih ala hawa nafsihi. Dia lebih mendahulukan untuk mentaati Rabb-nya dengan syariat tersebut atas hawa nafsunya. Dia akan meninggalkan hawa nafsunya ketika hawa nafsunya itu bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hawa nafsunya sangat menginginkan untuk bermuamalah riba, namun Allah mengharamkan riba, dia pun meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan riba sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syariat, ya. Semua orang kepingin makan dan minum, kepingin bersama keluarganya, jima dengan istrinya, ya. Namun ketika ada suatu syariat yang Allah syariatkan, tidak dibolehkan melakukan perkara tersebut untuk sementara waktu. Dari semenjak adzan subuh sampai kepada adzan maghrib, maka ketika itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan hawa nafsunya, kemudian dia tundukkan hawa nafsunya, dia dahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itulah hamba atau abid yang dia memperhambakan diri kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Wa man kana la yaqbalu minal ibadat, dan barang siapa yang tidak menerima dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, la yattabi'u minan nudam illa ma nasaba raghbatah wa wafaqa muradah fahuwa 'abidun lihawa. Barang siapa yang tidak mau menerima ibadah, tidak mau menerima syariat ibadah yang Allah syariatkan, dan tidak mau mengikuti aturan-aturan kecuali sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia dikatakan hamba bagi hawa nafsunya, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sakhitun li syariatillah, maka dia akan murka, orang yang murka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mau berpuasa, dia tetap makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Berarti orang seperti ini tidak menerima ibadah yang Allah perintahkan kepada dia, maka dia dikatakan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Ya, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Ya, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan orang ini di atas ilmu yang telah dia ketahui. Dia tahu itu larangan Allah, tapi dia langgar. Dia tahu itu kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, namun dengan mudah dia meninggalkan untuk mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia murka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang mereka muslim, namun kedatangan bulan Ramadan itu bukan suatu kebahagiaan yang dia inginkan. Padahal datangnya bulan Ramadan itu dirindukan oleh orang-orang yang beriman, dan bahkan dirindukan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Kata para ulama, kalau seandainya ada orang yang sudah dikuburkan diberikan pilihan untuk berangan-angan apa yang mereka akan angan-angani, pasti mereka akan mengangan-angani agar supaya bisa hidup sehari saja di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena dia tahu di sana langsung dibalas. Di dunia mungkin manusia merasa
apa yang dilakukan itu ya tidak pernah tercatat atau tidak pernah dia dapatkan balasannya dari sholat yang dilakukan, puasa, kemudian baca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, dia tidak pernah mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau dia mengetahui suatu amalan, kemudian dia langsung mendapatkan balasan, biasa manusia itu sangat bersemangat untuk melakukannya. Dia lakukan ini langsung dapat balasan, lakukan ini langsung dapat balasan. Nah, orang-orang yang ada di dalam kubur, dia sudah mengetahui bagaimana balasan kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Nah, kalau seandainya mereka diperintahkan untuk berangan-angan, apa yang akan mereka angan-angani? Mereka berangan-angan untuk bisa hidup sehari saja di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau dia diberikan kesempatan, ya, maka amalan yang dia lakukan itu akan dilipat-lipat ganda, dan dia telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang besar kepadanya. Makanya dia berangan-angan untuk bisa hidup sehari saja di bulan Ramadan. Namun subhanallah, ada di antara kaum muslimin mereka yang sangat lemah imannya, tidak perhatian dengan imannya, tidak perhatian dengan agamanya, tidak perhatian dengan bekal yang harus dia persiapkan untuk kematiannya. Namun justru datangnya bulan Ramadan ini menjadi suatu malapetaka, musibah bagi dia. Dia tidak bisa makan dan minum secara bebas, tidak bisa menggauli istrinya secara bebas. Kemudian ada aturan-aturan yang wajib dia jalani, itu menjadi sebagai kekangan bagi dia, sehingga dia merasa murka dengan datangnya bulan Ramadan. Subhanallah. Ini sangat merugi orang-orang yang seperti ini keadaannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita seperti orang-orang seperti ini. Ya, tidak menjadikan kita seperti orang ini. Mudah-mudahan Allah menanamkan rasa cinta kepada kita ketika datangnya bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan, dan kita berazam untuk menyempurnakan bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita. Dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini harapan kita. Seharusnya seperti ini seorang mukmin ketika diberikan kabar gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga. Ya, kemudian dia dikunci, dibelenggu, kemudian dibelenggu para syaitan, agar supaya bisa terbantu hamba Allah ini, manusia yang beriman ini bisa meraih perkara yang besar. Lihat sini, selain diberikan ganjaran yang besar, Allah juga memudahkan kita, ya, dengan cara dibelenggu para syaitan, agar supaya kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang ada di bulan yang agung ini. Baik, kemudian sakhitun li syari'atillah mu'ridun an ta'ati rabbih. Kemudian orang seperti ini, ya, dia tidak mau menerima ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya, tidak mau mengikuti aturan yang telah Allah gariskan kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, maka dia adalah manusia atau hamba yang beribadah kepada hawa nafsunya. Dia murka kepada syariat Allah, mu'ridun an ta'ati rabbih, dia berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya. Dan Allah tidak akan berkurang sedikit pun keagungannya hanya karena banyaknya hamba yang berpaling dari ketaatan kepadanya. Tidak akan pernah. Ketaatan hamba kepada Allah faedahnya untuk dia sendiri. Kemudian keberpalingan hamba dari ketaatan kepada Allah, kemudaratannya akan dia tanggung sendiri. Allah tidak akan mudarat sedikit pun. Walaupun hamba-hamba ini berada di dalam hati yang satu, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keagungan Allah itu adalah keagungan yang sangat agung, sempurna, tidak ada batasnya. Hamba-hamba ini beribadah semuanya tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Hamba-hamba ini semuanya kufur misalnya kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'ala hawahu matbu'an la tabi'an, sehingga orang yang seperti ini, dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, hanya mau menerima ibadah yang sesuai dengan hawa nafsunya, mau mengikuti aturan Allah sesuai dengan keinginannya. Kemudian dia berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya, dan dia jadikan hawa nafsunya itu sebagai matbu' la tabi'. Itu hawa nafsunya sebagai yang diikuti, bukan hawa nafsunya ini yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan
Dan ini kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Nah, ini justru dia jadikan hawa nafsunya itu sebagai matbu' yang diikuti, bukan sebagai tabi' yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia apapun yang sesuai dengan hawa nafsunya dia akan terima. Jadi asalnya dia menerima syariat Allah itu bukan karena dia ingin mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi karena syariat itu sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian ketika dia menerima aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena dia tunduk kepada aturan Allah, tapi karena itu sesuai dengan hawa nafsunya. Namun begitu syariat aturan Allah bertentangan dengan hawa nafsunya, maka syariat itu pun dia lemparkan. Ya, aturan Allah itu pun dia lawan, dia buang. Maka ini bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dari hikmah Allah mensyariatkan ibadah, Allah mengatur ya aturan-aturan, tujuannya adalah untuk sebagai ujian dan cobaan bagi hambanya. Untuk dengan ini Allah akan tahu siapa yang benar-benar hamba Allah dan siapa yang menjadi hamba hawa nafsunya sendiri. Wa arada an yakuna syar'ullahi tabi'an li raghbatihi ma'a qusuri ilmihi wa qillati hikmatihi. Dan dia ingin agar supaya syariat Allah ini mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya. Ya, ketika diperintahkan puasa ini, kenapa harus puasa? Ya, kenapa diwajibkan kepada kita puasa? Ini akan membuat kita sakit, meninggalkan makanan dan sebagainya dan sebagainya. Dia kritisi ya syariat tersebut. Kemudian dia menginginkan agar semua syariat yang Allah syariatkan itu sesuai dengan hawa nafsu manusia. Bersama dengan itu, ya, syariat itu harus sesuai dengan keinginannya, padahal ma'a qusuri ilmihi, ilmu dia itu sangatlah sedikit, ya, sangatlah sedikit, dan demikian juga dia tidak punya hikmahnya juga sangat sedikit. Tapi dia kepingin agar supaya syariat itu harus sesuai dengan keinginan dia, harus sesuai dengan kemauannya, padahal dia orang yang sangat sedikit ilmunya dan sangat sedikit hikmahnya. Manusia secara umum, seperti ayat yang kita baca tadi, yang saya datangkan sini, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, namun dia kepingin syariat Allah itu harus sesuai dengan hawa nafsunya. Dia tidak tahu hikmah dari setiap hikmah yang Allah syariatkan dari setiap syariat tersebut, sehingga dia merasa tidak ada hikmahnya dan dia kepingin agar supaya syariat itu sesuai dengan keinginannya. Qala Allah Ta'ala, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kata Allah, kalau seandainya kebenaran ini adalah harus mengikuti hawa nafsu mereka, kebenaran ini harus cocok dengan hawa nafsu mereka, maka apa yang terjadi? Akan rusaklah seluruh langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut. Lihat, kalau kebenaran itu harus sesuai dengan hawa nafsu mereka, kalau kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka apa yang terjadi? Langit akan rusak, bumi juga akan rusak, dan seluruh apa yang ada di dalam antara langit dan bumi juga akan rusak. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an di situ mengandung ya peringatan kepada mereka. Fahum an dzikrihim mu'ridun. Bahkan mereka berpaling dari apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an dan peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an untuk mereka, justru mereka berpaling. Jadi Allah turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syariat Allah itu sesuai dengan keadaan manusia, dan syariat Allah itu mengandung hikmah di dalamnya. Namun manusia sebagian mereka kepingin agar supaya syariat Allah itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, agar aturan Allah itu sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian mereka pun ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tinggalkan Al-Quran. Mereka tinggalkan Al-Quran, padahal ini adalah kitab petunjuk yang akan menunjuki orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Sungguh Al-Quran ini akan membawa mereka kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa mereka kepada kebahagiaan yang hakiki
di dunia dan di akhirat. Namun mereka karena memang pengikut hawa nafsu, akhirnya peringatan Allah mereka tinggalkan, Al-Quran mereka tinggalkan, mereka berpaling dari Al-Quran tersebut. Wa min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala an ja'ala al-ibadati mutanawwi'atan liyatamahhas al-qabul war-ridha. Dan termasuk dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan ibadah ini berbagai macam bentuknya. Berbagai macam bentuk, bukan satu ibadah toh, bukan sholat toh. Ada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, tujuannya adalah untuk Allah menguji diterima atau tidak diterima dari ibadah tersebut. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk Allah menguji orang-orang yang beriman. Fa inna minan nas man qad yarda binaw'in minal ibadati wa yaltazimu bihi. Kata Syekh sini, tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah Allah menjadikan ibadah itu berbagai macam bentuknya adalah Allah untuk menguji orang-orang beriman. Karena ada di antara manusia yang dia sungguh sangat ridha dengan satu jenis dari jenis-jenis ibadah, sehingga dia pun berpegang teguh dengan ibadah tersebut. Wa yaskhutu naw'an akhar wa yufarritu fihi faja'ala Allahu minal ibadati ma yata'allaqu bi'amalil badan kasolati. Nah, ya, yang ada di antara manusia yang dia sangat ridha dengan satu jenis dari jenis-jenis ibadah, kemudian dia pun berpegang teguh senantiasa melaksanakan ibadah tersebut, dan dia murka dengan jenis yang lainnya, sehingga dia pun menyanyiakan, meninggalkan, ya, tidak mau peduli dengan ibadah tersebut. Nah, fihi, maka sehingga di dalam amalan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah-ibadah ada yang berkaitan dengan amalan badan. Ada ibadah yang murni berkaitan dengan badan, yaitu seperti sholat. Wa minha ma yata'allaqu bi badli al-mal. Ada di antara ibadah yang berkaitan dengan apa? Mencurahkan mal al-mahbub, mengeluarkan harta yang dicintai. Ilan nafsi, harta yang sangat dicintai oleh jiwanya, ke zakah. Ya. Sholat tadi ibadah badaniyah. Kemudian zakat ibadah maliyah. Tentunya manusia itu dia sangat mencintai hartanya. Namun sini Allah mewajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat. Wa minha ma yata'allaqu bi'amalil badan wa badlil mal jami'an kal haji wal jihad. Dan ada di antara ibadah yang digabungkan. Ibadah tersebut berkaitan dengan badan dan juga berkaitan dengan harta. Digabungkan sekaligus seperti ibadah apa? Haji dan jihad. Haji kita butuh harta. Kita harus mengeluarkan harta yang banyak untuk berangkat haji. Ya. Kemudian juga kita dalam jihad juga demikian. Kita harus mengeluarkan harta yang banyak untuk jihad. Nah, jihad dan haji ini adalah amalan badan dan amalan harta. Kalau sholat tadi amalan badan saja. Zakat, amalan zakat saja. Amalan harta saja. Kemudian haji dan jihad, ya, maka ini adalah amalan badan dan juga amalan harta. Digabungkan. Wa minha ma yata'allaqu bi kafin nafsi an mahbubatiha wa mustahayatiha kasyami. Kemudian ada di antara ibadah yang berkaitan hanya dengan menahan nafsu dari sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya, seperti apa? Kasyam. Siam nggak butuh harta, ya. Kemudian dia hanya butuh untuk jiwa ini menahan dirinya dari sesuatu yang sangat dia cintai, yang dia inginkan. Fa idza qama al-'abdu bihadzal ibadat al-mutanawwi'ah wa akmalaha 'ala al-wajh al-matlub minhu duna sakhatin aw tafritin wa ta'ab wa 'amila wa badala ma kana mahbuban ilaihi wa kafa amma tashtahihi nafsuhu ta'atan li rabbih wa imtithalan li amrihi wa ridan bi syar'ihi, kana dhalika dalilan ala kamali ubudiyyati wa tamamin qiyadihi wa mahabbatihi li rabbih ta'dhimihi wa ta'dhimihi lahu fatatahaqqaqa fihi wasful ubudiyyati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian kata Syekh sebagai penutup, kata Syekh, kemudian apabila hamba tersebut, ya, dia terhadap amalan ibadah yang berbagai macam ini,
dia melaksanakan seluruh ibadah yang berbagai macam bentuknya. Ada ibadah yang maliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah badaniyah, ada ibadah yang kafun nafsi, menahan diri dari sesuatu yang dia sukai dan cintai seperti puasa. Dia melaksanakan seluruh ibadah ini dan dia menyempurnakan dengan sesempurna mungkin. Dia menyempurnakan ibadah tersebut sesuai dengan yang dituntut darinya, sesuai yang diperintahkan. Puasa seperti ini, zakat seperti ini, solat seperti ini, dan itu contohnya semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salat kalian sebagaimana melihat aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Semuanya telah Nabi contohkan. Zakat telah Nabi contohkan, puasa telah Nabi contohkan. Dia melaksanakan, hamba ini melaksanakan semua ibadah yang berbagai macam bentuknya ini. Kemudian dia menyempurnakan ibadah tersebut sesuai dengan sebagaimana yang dituntut darinya untuk dilakukan, sesuai dengan perintah yang diperintahkan, tidak murka dan tidak meremehkan. Ya, kemudian tidak merasa lelah dan dia beramal mencurahkan seluruh apa yang dia cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya dari sesuatu yang disenangi oleh jiwanya sebagai bentuk ketaatan kepada Rabb-nya, sebagai bentuk melaksanakan perintah Rabb-nya, ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil kesempurnaan ubudiyah hamba ini, kesempurnaan ketundukan hamba ini, kesempurnaan kecintaan hamba ini kepada Rabb-nya, pengagungan dia kepada Rabb-nya. Maka dengan ini terwujudlah pada hamba ini sifat ubudiyah bagi Allah Rabbul Alamin. Ini, kalau kita ingin benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar melaksanakan, merealisasi dari apa kita diciptakan kepadanya, itu melaksanakan seluruh perintah, seluruh ibadah yang berbagai macam bentuknya dengan cara yang sempurna sebagaimana yang dituntut dari kita untuk melaksanakannya, penuh dengan keridhaan, ya, penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hamba yang dikatakan telah mewujudkan sifat ubudiyah dia kepada Rabb-nya, kepada penciptanya, kepada pemberi rezeki kepadanya, dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin untuk kajian kita pada hari ini kita cukupkan sampai sini, dan lanjutannya tentang hikmah berpuasa insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Masya Allah, sahabat sekalian, telah kita dengarkan bersama kajian di kesempatan sore ini. Apa Ustaz, ada sedikit pertanyaan Ustaz dari pendengar? Mungkin bisa kita jawab Ustaz ya. Ada pertanyaan dari Abu Ahmad Kutaraja. Pertanyaannya Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah dan kaum muslimin seluruhnya. Ustaz, apakah sulit meninggalkan maksiat atau kebiasaan buruk ketika Ramadan menandakan puasa kita tidak diterima? Mohon nasihatnya Ustaz agar bisa merubah diri di bulan mulia ini, terlebih untuk kami anak muda yang terkadang labil Ustaz. Coba diulang tadi. Kebiasaan jelek. Apakah sulit meninggalkan maksiat atau kebiasaan buruk di Ramadan menandakan puasa kita tidak diterima Ustaz? Baik. Berkaitan dengan maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, sudah menjadi kebiasaan para pemuda, para syabab, mungkin karena kepemudaannya, karena merasa masih muda, ya, karena kesempatan muda itu tidak akan pernah terulang, ya, dan muda itu akan sirna dengan kedatangan masa tua, sehingga mungkin dia merasa kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, sehingga mungkin dia merasa bahwasanya masih muda, kesempatan hidup masih panjang, kesempatan untuk bertobat itu masih terbuka lebar, sehingga terkadang dia terlalu meremehkan perkara maksiat. Seharusnya seorang hamba, ya, ketika dia melakukan maksiat, bagaimana caranya agar supaya kita bisa terredam dari maksiat yang ingin kita lakukan? Maka hendaklah kita perhatikan seperti kata Imam Ibnu Qayyim, kepada siapa kita bermaksiat. Ya, kalau kita sadar, kita tahu bahwasanya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
tapi mungkin karena kejahilan, haji jahil sini maksudnya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Sehingga dia terus larut dengan kemaksiatan tersebut. Dan kita khawatir kalau seandainya kita tidak bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergampang-gampangan dari maksiat yang kita lakukan. Kita sangat khawatir kalau seandainya Allah tidak berikan taufik kepada kita untuk bisa bertobat darinya. Karena tobat itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dengan sengaja, dengan bergampang-gampangan, dengan bermudah-mudahan, apalagi sebagian para syabab, sebagian para pemuda, mereka tahu bahwasanya itu maksiat. Dan mereka tahu setiap maksiat yang dilakukan itu akan menjadikan hati itu semakin gelap, karena setiap maksiat yang kita lakukan akan tertitik dalam hati kita satu titik hitam, dan titik hitam itu tidak akan terhapus, akan terus gelap semakin lama akan bertumpuk titik hitam tersebut dalam hatinya, sehingga sangat sulit bisa tembus cahaya ya ke dalam hatinya. Sehingga Al-Quran yang pernah dia dengar, Al-Quran yang dia tahu maknanya sebagiannya, kemudian Al-Quran yang seharusnya ketika dia mendengarnya bisa menangis, bertambah keimanannya. Namun karena maksiat telah menutupi hatinya, akhirnya pun dia pun terus terjerumuslah maksiat. Dan na'udzubillah, di ujung akhir perjalanannya dia pun berputus asa, atau malah dia sudah tidak lagi berharap untuk bisa bertobat. Dia sudah siap apapun yang dia lakukan, na'udzubillah, apalagi mungkin ada pergaulan yang salah, ada bacaan yang salah, ya, menyebutkan bahwasanya akhirat itu tidak ada. Akhirnya dia merasa semua agama sama, misalnya, na'udzubillah, akhirnya hilang sudah keinginan dia ingin bertobat. Mungkin pada saat mudanya dia merasa akan bertobat. Tapi ini mungkin paparannya agak sedikit sebagai bentuk nasihat, bukan langsung sebagai jawaban dari pertanyaan ditanyakan. Maka sebagai nasihat, kesempatan di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan memerdekakan kita dari adab api neraka. Allah akan mudahkan kita untuk kembali kepadanya. Allah mudahkan kita beribadah kepadanya. Kesempatan untuk kita bertobat. Ya, segera bertobat sebelum kematian menjemput kita. Tapi kemudian apakah maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan tersebut berpengaruh kepada puasa? Nah, berpengaruh kepada puasa. Setiap maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka akan berkurang pahala puasa kita. Nah, batal puasa itu ada dua, ada hissi, ada maknawi. Batal hissi yang nampak adalah ketika dia makan, minum, atau jima, atau melakukan pembatal puasa, maka ini membatalkan puasanya. Adapun yang kedua, secara makna adalah membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Seperti kata Nabi, kam min sa'imin laysa min siyamihi illa ju' wal atash. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak dia dapati dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Artinya puasanya sah, dia sudah menunaikan kewajiban sebagai selaku seorang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak melakukan pembatal yang hissi yang nampak, makan, minum, dan jima, maka puasanya sah, akan tetapi dia tidak dapat apapun dari puasa yang dia lakukan tersebut, nggak dapat pahala. Ya, maksiat seperti misalnya ghibah, namimah, ya, melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, maka ini semuanya perkara yang akan mengurangi pahala puasa orang tersebut. Maka ketika kita menahan diri dari pagi, dari subuh sampai maghrib, itu suatu perkara yang berat. Nah, kalau kita ingin dapat dari keberatan yang kita rasakan itu, ingin dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan secara asalnya. Judi, zina, khamar atau judi, kemudian ghibah, namimah, ya, melihat sesuatu yang diharamkan, ini semuanya diharamkan di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian di Ramadan kita hanya diharamkan
ya secara khusus, yaitu menahan agar supaya tidak batal puasa, makan dan minum, kemudian jima, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lainnya. Ini khusus bulan Ramadan. Adapun ini pengharaman ini di semua waktu, di semua tempat, tidak boleh bagi kita untuk ghibah, namimah, melihat yang haram, mendengar perkara yang haram. Nah, di bulan Ramadan seperti ini kita sudah berusaha untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak memuaskan hawa nafsu. Maka kalau seandainya ini kita tidak buang, tidak ada faedah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maksudnya tidak akan dapat pahala dari tahan lapar kita dan tahan haus kita kemudian jima. Ya, orang yang tidak meninggalkan malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah mimman ayyada ta'amah wa syarabah. Ayyada ta'amah wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan ya perbuatan yang diharamkan, kemudian tidak meninggalkan ucapan-ucapan diharamkan, maka Allah tidak butuh dari dia menahan dirinya makan dan minum. Artinya makan dan minum adalah perintah yang harus kita lakukan sebagai bentuk puasa taqarrub ila Allah. Kemudian ini juga wajib untuk kita jauhkan agar supaya makan dan minum kita, menahan makan dan minum kita ini bernilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan berikan pahala ganjaran yang besar kepada kita. Dan mungkin itu jawaban kita, tidak batal puasanya. Barakallahu. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz nasihatnya. Ustaz, kemudian ada pertanyaan ini Ustaz, dari Abu Arkan Mibo. Pertanyaannya, Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum berolahraga di bulan Ramadan? Apakah termasuk perbuatan sia-sia karena bisa melelahkan diri, Ustaz? Baik, hukum berolahraga di bulan Ramadan, apakah termasuk perbuatan sia-sia? Di sini kembali kepada kebutuhan. Kalau seandainya seorang yang dia memang butuh untuk berolahraga, ya, badannya mungkin besar, kalau hanya berpuasa dari pagi sampai sore itu tetap tidak membuat dia ya lebih segar daripada untuk dia menambah olahraganya. Maka untuk dia berolahraga, ya, olahraga yang dia butuhkan, maka boleh dia lakukan di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Bukan termasuk perkara yang sia-sia. Ya, olahraga seadanya, tapi dengan syarat jangan sampai karena alasan olahraga untuk menyehatkan badan, kemudian dia pun harus berbuka puasa. Makanya di antara sebab kenapa aftar al-hajim wal mahjum telah batal puasa orang yang berhijamah dan orang yang dihijamah adalah yang pertama, yang menghijamah ini dia mengisap sehingga dikhawatirkan masuk darah ke dalamnya, darah isapan dari orang yang dibekam. Kemudian orang yang dibekam ini akan membuat badannya lemah sehingga mau tidak mau dia harus makan, maka batallah puasa dengannya. Nah, kalau seandainya kita berolahraga yang berlebihan atau berolahraga sehingga menyebabkan kita kehausan dan kita harus minum, maka ini tidak boleh. Justru kalau memang harus minum, ini bisa haram hukumnya. Tapi kalau seandainya tidak berpengaruh kepada puasanya, dia badannya besar, memang harus olahraga, dokter sudah sebutkan harus olahraga, maka olahraga seperlunya, secukupnya, tidak sampai membuat dia harus minum pada saat itu, maka tidak mengapa. Seperti itu. Bukan termasuk perkara yang sia-sia, wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ustadz, apakah saat berpuasa kita juga ingin dengan puasa ini agar kita lebih sehat dengan manfaat puasa tersebut? Apakah pahala puasa kita dapat berkurang Ustadz dengan niat yang begini Ustadz? Tapi mungkin ini pertanyaannya yang ketiga, yang terakhir, mungkin ada penelitian para dokter. Ya. Orang yang menahan dirinya berpuasa sekian jam misalnya, sebulan seperti kita ini, dan dari hasil penelitian dokter mengatakan bahwasanya orang yang menahan diri seperti ini keadaannya itu akan menyehatkan badan dia. Baik. Nah, apakah kalau kita niat puasa adalah untuk menyehatkan badan akan berkurang pahala puasa? Nah, yang seperti ini, sesuatu yang tidak ada petunjuk nasnya, maka jadikan itu hanya sebagai tabak, sebagai ikutan saja, bukan sebagai tujuan.
kita tujuan adalah beribadah kepada Allah dengan puasa, menahan diri, makan dan minum dan jima dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Mimbab dalam rangka untuk takarrub, mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari balik ini apa yang akan kita dapatkan selain pahala yang besar, kemudian juga kita akan mendapatkan kesehatan. Ya, menurut penelitian akan menyehatkan badan. Ini bukan tujuan kita berpuasa untuk ini semata. Seperti misalnya seorang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad dibolehkan untuk kita mengambil ghanimah, dihalalkan ghanimah kepada kita. Bahkan dibolehkan untuk harta salab namanya, harta yang ada pada musuh yang kita bunuh dalam jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang syar'i tentunya dipimpin oleh pemerintah, oleh penguasa. Kita berjihad, kemudian kita bisa membunuh musuh, kemudian boleh kita ambil di kantongnya. Nah, kalau seandainya kita juga bunuh, kemudian kita ingin ambil di kantong dia, boleh, karena memang ada dalilnya. Nabi perintahkan man qatala walahu salabu. Siapa yang membunuh musuh, maka semua apa yang ada di badan dia boleh dimiliki. Nabi halalkan, Nabi bolehkan. Maka kita berperang untuk meninggikan kalimat Allah, berperang dengan penguasa kita, memerangi musuh-musuh. Datang musuh ke sini misalnya ingin menyerang kita, penguasa kita meminta kita semuanya untuk semuanya siap, ya, perang rakyat dengan musuh yang ingin coba merusak kehormatan negeri kita, ingin mengganggu stabilitas negeri kita, ingin mengganggu kita, maka kita wajib untuk membela penguasa kita, membela pemerintah kita. Ketika mereka minta, semua rakyat harus turun, kita semua harus bangun membela pemerintah kita untuk berhadapan dengan musuh-musuh ini. Nah, ketika kita berhadapan dengan musuh, kemudian Nabi mengizinkan kita, siapa yang bunuh musuh ini, maka boleh ambil apa yang ada pada musuh. Ada HP di kantong dia, ya, ada jam, ada emas di kantong dia, boleh untuk kita miliki. Nah, sini suatu, nah kita pertama jihad, kemudian sini juga boleh ambil ini. Boleh kedua-duanya berbarengan. Adapun ini karena tidak ada nas, barang siapa berpuasa maka dia akan sehat. Namun ini sehat adalah tabak. Karena hasil penelitian akan mendatangkan kesehatan. Nah, tetap kita niat ibadah adalah untuk Allah. Kemudian alhamdulillah Allah berikan di sini kesehatan kepada badan kita seperti itu. Wallahu a'lam.